baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Amin, amin. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Percaya Tuhan kita setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Hanya Yesus. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Amin. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun
kita sebelum mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, terutama ladies-ladies yang berkumpul dari semua tempat untuk kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Allah. Tuhan, hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, supaya kami memperhatikan setiap perkataan firman Allah yang kami dengar, karena firman itu yang memberi kekuatan bagi iman kami, karena firman itu yang akan menjadi jawaban dalam pergumulan hidup kami, karena firman itu yang bisa membersihkan hati dan pikiran kami, supaya firman Allah meluruskan jalan hidup kami, supaya kami jangan khawatir, kami jangan takut, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, mari berfirmanlah bagi kami semua. Kami sudah siap mendengarkan firman Allah. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, ladies yang diberkati Tuhan, hari ini saya memberikan satu tema bagi kita semua, ladies-ladies. Wanita yang berdiri di atas batu karang. Jadi setema ini saya ambil karena dari awal itu Ibu Yvonne memberitahu saya bahwa bulan September pas ulang tahun ladies yang ke-25. Nah, saudara melihat bahwa ada satu ibu berdiri di atas batu karang dan dia memikul beban di pundaknya untuk dia bekerja. Jadi itu menunjukkan bahwa ladies-ladies yang benar sudah berusia dalam komunitas ini 25 tahun, tetap kita harus kuat dan bertahan untuk kita terus bekerja. Jadi kita bukan hanya berdiri, tapi kita memandang untuk bagaimana kita bisa bekerja terus sampai Tuhan itu datang. Oleh karena itu, tema ini saya buat karena itu Yesus itu adalah batu karang yang teguh, Yesus itu adalah batu karang keselamatan, Yesus itu adalah batu penjuru, batu keselamatan, batu penjuru bagi kita. Jadi dasar itu, maka itu saya ambil tema ini supaya kita ladies-ladies yang sudah 25 tahun, kita dalam perkumpulan ladies ini kita tetap tegar, kita tetap kuat, karena kita tetap akan maju supaya kita menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik bagi semua ladies-ladies yang belum gabung dengan Ladies Vault ini. Oleh karena itu, wanita yang berdiri di atas batu karang hidup dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Jadi, kita dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan supaya kita tetap maju, kita tidak melihat ke belakang karena beban yang kita terima dari Tuhan masing-masing untuk kita menjadi berkat bagi banyak ladies-ladies yang belum bergabung di dalam ladies ini. Oleh karena itu, mari kita buka satu ayat bagian firman Allah, Mazmur 18. Ya. Yesus adalah batu karang yang teguh. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi itu Allah adalah perlindungan di dalam setiap kehidupan kita, yang dia memberi tanggung jawab kepada kita. Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita dan kita menerima tanggung jawab itu dan kita terus menjalankan di dalam kehidupan kita seperti gereja ini dengan karakter Tuhan yang baik supaya kita memiliki satu karakter yang baik. Kita tidak tergoncangkan oleh setiap perkataan, setiap sikap teman-teman kita, tapi kita terus berpandang ke depan karena kita akan maju bukan kita mundur. Oleh karena itu
itu dia adalah batu karang yang teguh, kita juga tetap berdiri dengan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal lelah apa yang kita harus kerjakan untuk kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang Tuhan akan percayakan bagi kita di dalam setiap pelayanan kita. Oleh karena itu masing-masing ladies punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan untuk kita menjalankan hidup masing-masing, memperhatikan diri kita. Seringkali kalau kita memperhatikan orang lain, kita akan jatuh. Tapi kalau kita memperhatikan diri kita memperhatikan Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh, dasar iman dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa dia bekerja sampai dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak kenal lelah, Yesus berjuang untuk menyelamatkan kita. Kita juga tetap akan berjuang di dalam kehidupan kita, tidak kenal lelah. Karena itu dasar yang kita harus pegang dalam setiap kehidupan kita, supaya kita jangan lagi sudah 25 tahun tapi kita masih kecewa, sakit hati, masih ada iri hati, masih ada kecemburuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita benar-benar bahwa wanita-wanita yang tegar, yang berdiri di atas batu karang dengan memikul beban salib yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, supaya kita tetap maju berjalan bersama-sama. Ayat yang kedua menjadi dasar dari batu karang ini adalah Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jemaat, kita semua adalah jemaat yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Iman kita kepada Yesus adalah batu karang yang teguh, yang tidak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, batu karang yang teguh, Yesus berkata kepada Petrus supaya dia mau membawa jemaat ini supaya alam maut. Jadi kita sudah bebas dari alam maut, kita sudah mendapatkan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan dalam hidup ini untuk bisa meraih keselamatan itu dalam kehidupan kita. Tentu ada perjuangan-perjuangan, tentu ada godaan-godaan yang datang. Dalam setiap kehidupan kita, iblis dia datang untuk dia menggoda, dia mencobai kita, dia mengganggu kita, dia membuat supaya komunitas ini bisa tercerai-berai. Tapi kalau kita tegar kuat, masing-masing memperhatikan imannya kepada Tuhan, dia tidak akan tergoncangkan oleh godaan, cobaan yang datang. Sehingga makin lama, ladies, makin lebih banyak jiwa yang Tuhan percayakan, karena kita tetap berjuang mempertahankan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ladies yang diberkati Tuhan, poin yang pertama, kalau kita belajar bahwa kita sudah dewasa dalam iman, kita berdiri yang teguh di dalam iman kita, berarti kedewasaan iman dan bertumbuh bersama-sama. Nah, berarti kita sudah memiliki menjadi orang yang dewasa dalam iman. Orang yang dewasa, ciri orang yang dewasa tidak cepat tersinggung, tidak cepat sakit hati, ya, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati. Itu berarti kita dewasa. Dewasa itu berarti kita penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Supaya hidup kita ini jangan jadi batu sandungan bagi banyak orang, tapi benar bahwa hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, kedewasaan iman dan bertumbuh bersama-sama, kalau 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 kita akan baca bersama-sama. Ya, ini kedewasaan. Jadi kita sama-sama bertumbuh, ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama.
Saudara bayangkan. Jadi ini kita sama-sama bertumbuh bersama-sama, berarti kita sama-sama mendapatkan firman yang sama. Kita baca firman yang sama, itu makanan rohani kita yang sama. Berarti kita bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Tapi di dalam perjalanan itu ada yang lemah, ada yang tidak kuat, ya, ada yang masih tersinggung, ada yang masih sakit hati. Kita yang lebih kuat, kita harus mengayomi, kita harus mengingatkan. Karena apa? Kita makan makanan rohani yang sama. Ada yang makan lebih, ada yang mungkin makan kurang, sehingga imannya tidak bisa sama. Kita mari memacu supaya kita sama-sama makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ya, dari dasar firman yang sama, Tuhan yang sama, Yesus Kristus, kita diberi iman yang sama, mari kita bertumbuh bersama-sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. Yesus adalah batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Itu dasar. Ya, jadi kita dewasa dalam iman ini, kita bertumbuh bersama-sama. Kita bukan berjalan sendiri-sendiri. Ya, saya merasa saya lebih hebat, saya merasa saya lebih hebat. Tidak, kita harus bergandengan tangan. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang setengah. Kita tetap bergandengan tangan bersama. Untuk apa? Kita maju bersama. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi kita mesti tahu bahwa ada yang tertinggal. Mari kita panggil, kita raih, supaya kita bisa mengajarkan, mendidik, supaya mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Untuk apa? Kita tetap maju bersama-sama. Jangan saudara makin tinggi rohanimu, saudara lupa temanmu, akhirnya teman itu jadi hilang. Padahal bertahun-tahun kita bersama-sama, tetapi kesalahan sedikit, kita sudah membuang orang itu. Jadi ini yang kita harus pegang, supaya kita dewasa dalam iman, kita pasti bertumbuh bersama-sama. Ini yang paling penting sekali dalam perjalanan kita. Karena iblis datang, pasti dia akan menggoda, supaya kita jangan bersama-sama. Tapi ladies yang kuat, kita harus bergandengan tangan. Tidak melihat apa yang dia katakan, tidak melihat sikap hidupnya, karena tidak selamanya orang itu kuat. Karena itu, kita bergandengan tangan bersama, supaya kekuatan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tidak kuat kita berjalan sendiri. Kita harus punya teman-teman supaya kita saling mengingatkan, supaya kita tetap berjuang untuk kita berjalan bersama-sama di dalam mengiringi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah dewasa dalam iman, bertumbuh bersama, kita yang tersusun rapi, yang tetap bersatu. Ya. Dalam organisasi kita harus menyusun rapi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tetap menjadi satu. Masing-masing memegang talenta karunia yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Tapi kita harus susun rapi. Ya, supaya makin hari kita makin lebih baik. Bukan makin hari kita makin tidak baik. Tentu disiplin dalam kehidupan kita. Ya, ladies harus membangun. Ibadah harus tepat waktu. Ya, jangan sampai ibadah waktu sudah tentukan, kita sendiri yang terlambat. Apalagi pemimpin, kita sendiri menjadi terlambat. Itu yang kita harus jaga. Supaya apa? Yang tersusun rapi dan kita tetap bersatu. Mungkin ada sibuk, mungkin di Jakarta, di Surabaya, kalau macet mungkin, ya jangan sampai ketika dia terlambat, dia masuk, saudara mukanya kecut semua. Ya, berarti kita tidak jadi satu. Namanya manusia. Tapi jangan sampai kita sengaja. Nah, itu juga salah. Tapi jangan sampai kita yang sudah hadir duluan, hati kita juga tidak enak. Akhirnya ibadah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dan makanya kita harus disusun rapi dan kita tetap harus bersatu bergandengan tangan. Kenapa? Supaya Tuhan bisa menambahkan jiwa-jiwa bagi kita di dalam komunitas ladies kita. Karena itu, mari kita membangun kesatuan yang betul-betul kita mulai menata yang baik. 25 tahun, masuk 26 tahun, tentu dalam organisasi, perkumpulan ladies, kita mesti atur lebih baik lagi. Supaya ibadah itu lebih baik,
Supaya setiap pertemuan itu bukan hura-hura, tapi setiap pertemuan itu ada makna iman yang kita harus dapat, supaya kita pulang, kita berubah, kita tahu bahwa kita membawa satu perubahan yang baik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita yang lain. Ladies harus menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik di dalam komunitas ladies ini. Ayat firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua, ayat 21. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita bukan ada di luar. Kita ada bersama Yesus menjadi batu karang yang teguh. Tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita bukan ada di luar Tuhan. Kita bersama-sama satu Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tumbuh seluruh bangunan. Jadi kita ini anggap saja menjadi bait Allah. Ya, manusia ini menjadi bait Allah. Tubuh manusia itu menjadi contoh. Ada yang tangan, ada yang jari, ada yang kaki, ada yang hidung. Ya, jadi kita harus tetap bersatu. Ya kan? Jangan sampai mata berkata, oh hidung tidak boleh lebih duluan dari mata. Hidung bilang, oh mata nggak boleh duluan dari hidung. Nggak boleh. Kita harus tetap bertumbuh bersama-sama. Kalau kita tahu dalam 1 Korintus, Paulus juga menuliskan bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus menjadi satu. Ya, jadi ada yang bagian paling kecil pun kita tetap harus menghargai. Karena itu adalah karunia yang Tuhan beri. Supaya kita tetap tersusun, rapi, dan kita tetap menjadi satu. Kalau Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Jadi kalau sudah diikat menjadi satu, kita tidak terpecahkan atau tidak dipisahkan oleh apapun yang tidak boleh memisahkan komunitas ladies ini. Karena apa? Kita sudah diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Ya, ada yang aser, ya, ada yang tugas pujian, ada yang main musik, ada yang jadi singer. Pokoknya semua tugas itu sudah diikat menjadi satu di dalam semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ada yang bekerja ringan, ada yang bekerja setengah, ada yang bekerja banyak. Tapi kita jangan berkata bilang, wah kamu enak aja, kamu yang sedikit, kamu tidak lihat saya yang banyak. Berarti itu kita mulai bersungut-sungut dalam bagian yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang beban ringan, berarti itu kemampuan dia menerima beban itu. Yang berat bebannya setengah, itu bagian yang Tuhan sudah beri. Tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang kita harus tetap bersatu, bertumbuh bersama-sama. Ya, terus berikut dia berkata, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam apa? Kasih. Itu adalah dasar daripada setiap komunitas, setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan di dalam perjalanan hidup kita. Lewat apa? Kelompok Ladies Devotion. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya ketemu satu anak muda, dia berkata begini, ada yang bertanya, kamu melayani ini, benar kamu melayani Tuhan atau kamu melayani dirimu? Nah, ini menjadi perenungan bagi ladies. Sekarang apa yang kita buat ini untuk Tuhan atau untuk diri kita? Itu banyak contoh ya yang kita harus tahu di dalam setiap kehidupan kita. Karena banyak sekarang orang melayani untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Jadi kalau dia melayani untuk dirinya, kepentingan dirinya. Yang penting aku enak, yang penting aku dapat berkat, kamu mati nggak apa-apa, kamu susah nggak apa-apa, kamu tidak mau datang gereja nggak apa-apa, saya nggak peduli. Itu dia melayani dirinya. Tapi kalau dia melayani Tuhan, satu jiwa hilang, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas jiwa itu. Kalau dia melayani untuk Tuhan, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah melihat dia capek atau tidak. Tapi dia tetap berjuang untuk bagaimana bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Karena itu dia melayani untuk Tuhan.
Jadi Tuhan pilih kita, ladies, supaya kita melayani, bukan melayani untuk diri kita. Kalau melayani untuk diri kita, pasti kita mau cari yang nyaman. Pasti kita mau cari yang enak. Kita tidak mau terbeban dalam kehidupan kita. Cari pelayanan yang gampang. Ya saudara ya. Jadi ini hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Mari kita merespon apa firman Tuhan yang diberi bagi kita. Supaya dasar pelayanan kita adalah kasih. Ya, karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintahku. Karena dasar kasih itu, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, supaya kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita juga mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Berjuang bersama-sama. Tidak gampang menyatukan karakter yang berbeda dari ibu-ibu, dari ladies-ladies yang ada. Tidak gampang, tapi tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena Tuhan memberikan bagi kita roh itu dari Yesus yang diberi Roh Kudus masing-masing dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman yang sama. Tuhan tidak pernah pelit. Firman yang sama diberikan bagi kita semua supaya bagaimana kita merespon, supaya kita bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan firman Allah. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita tetap bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Kita harus menyusun yang rapi di dalam setiap pelayanan kita. Kita mengatur yang rapi supaya ibadah kita berjalan dengan baik, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang, mengikuti dan selesai. Tidak. Ibadah itu kita harus mempersiapkan hati kita supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama seperti orang memuji Tuhan, bukan dia pandai menyanyi. Pandai menyanyi itu bagus. Tapi kalau dia menyanyi hanya mengandalkan kepandaian nyanyi, tidak ada guna. Karena kita menyanyi kosong. Seperti orang menyanyi di dunia. Kalau kita memuji Tuhan dengan hati yang dipersiapkan, hati yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, setiap pujian yang kita alunkan itu beda. Ada kuasa yang keluar dari kehidupan kita. Ini yang saya terapkan dalam kehidupan saya ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan percayakan hidup saya untuk saya bisa melayani Tuhan, saya tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mengandalkan hidup saya bahwa saya orang yang pintar, orang yang pandai untuk bisa berbicara. Tidak. Saya tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya harus khotbah dimanapun, saya tetap akan berdoa, bergumul, supaya bagaimana saya bisa menyampaikan firman, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kehendak Tuhan yang ada dalam kehidupan saya, yaitu Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin. Oleh karena itu, mari kita semua sama-sama mau belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Untuk setiap anggota-anggota ladies yang ada, mari beban apa yang diberikan dalam kehidupan kita dalam pelayanan, mari kita perhatikan baik-baik supaya kita benar semua punya tujuan yang sama, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Ya, kadang-kadang kita ketemu orang, kita mau berdoa, dia nggak mau. Ya. Akhirnya kita pulang, kita kecewa. Karena itu kecewa, kita melayani diri. Tapi kalau kita melayani Tuhan, untuk apa kecewa? Karena itu kehendak Tuhan. Kalau dia tidak mau, berarti itu kehendak Tuhan. Bahwa dia menolak. Ya nggak apa-apa, kita pulang aja. Karena Alkitab juga menulis, kalau kamu masuk satu kota dan orang tidak menerima kamu, pulang dan kebaslah debu itu. Bahwa dia tidak menerima salomo, dia tidak menerima. Berarti dia tidak mendapat berkat itu. Tapi kalau orang dunia kan, dia melihat itu. Ya, kalau kita orang di dalam Tuhan, berarti berkat itu kita bawa pulang. Karena itu berkat rohani, bukan berkat jasmani. Jadi roh yang kita layani supaya jiwanya mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya. Ya, jadi satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Ini penting sekali supaya dalam kebersamaan kita terus tersusun rapi dan kita bersatu. Ya, tetapi kepada tiap-tiap orang, perhatikan, ya, dikaruniakan penyataan roh
untuk kepentingan bersama. Jadi aku buat begini supaya komunitas ini bisa baik. Ya, jadi jangan sampai teman yang tidak hadir, ya, umpama dia terima tamu, kita juga berkata, oh, dia punya tanggung jawab, kita tidak perlu berdiri terima tamu. Tidak, itu salah berarti. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita buat itu adalah kepentingan bersama, kepentingan Tuhan yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Yaitu, supaya apa? Komunitas ladies ini tetap maju terus. Supaya orang jangan melihat, wah itu temannya tidak datang, tapi dia pemimpin, dia duduk di sana, dia tidak peduli. Ya kita masuk, dia tidak terima kita, gak ada yang sapa kita. Nah, akhirnya jadi ngomongan yang tidak baik. Karena itu, mari setiap orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk membangun satu komunitas ladies ini adalah kepentingan bersama. Bukan pribadi masing-masing, tapi kepentingan. Makanya itu Tuhan memberikan 9 karunia bagi kita, diperlengkapi bagi setiap kehidupan kita. Ada yang karunia orang mati dibangkitkan. Ada yang karunia orang kepala sakit berdoa bisa sembuh. Jangan sampai yang mati dibangkitkan, oh saya lebih hebat dari kamu. Ya kamu nggak hebat. Nggak ada yang hebat. Itu kepercayaan Tuhan yang diberikan bagi kita untuk kebersamaan kita. Jadi kita tidak boleh terpecah-pecah. Ya kan? Ini yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Ya, ada teman saya ketika saya bertobat, dulu saya sering berdoa, datang ke dia dan dia berdoa, seorang hamba Tuhan. Mereka kakak adik ini benar-benar dipakai Tuhan dan luar biasa. Tapi karena satu saat mereka ini seperti persaingan di dalam doa. Ya, akhirnya saya tanya kakaknya, kenapa kamu tidak bersama dia sekarang? Dia menolak saya karena dia bilang begini, waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu harus marah kakakmu, kamu harus tidak boleh gabung dengan dia. Saudara bayangkan, akhirnya dia yang punya karunia yang begitu mantap, akhirnya dia menolak kakaknya, dia benci kakaknya, saudara. Tapi di Alkitab kan tidak pernah tulis, tidak pernah mengajarkan kita, Yesus tidak mengajarkan untuk kita terpecah-pecah, tidak ada. Karena itu dia melayani Tuhan, tapi tidak ada dasar firman Allah yang terpegang dalam kehidupannya. Dia memegang karunia, tapi karunia itu harus tuntun oleh firman Allah. Jadi apapun karunia yang kamu pegang dalam hidupmu, tetap firman Allah itu menjadi patokan dalam kehidupanmu. Karunia bisa hilang, tapi firman Allah kekal dalam kehidupanmu. Karena itu banyak orang mengejar karunia, mengejar mujizat, bukan mengejar sumbernya. Yesus adalah sumber, Yesus adalah batu karang yang teguh. Karena itu banyak orang bisa kecewa, dapat karunia yang bagus, tapi bisa kecewa juga. Kenapa? Saling marah, saling benci. Bayangkan saudara, ya sama-sama ikut Tuhan, sama-sama punya karunia yang Tuhan pakai, tapi iblis bisik dalam kehidupannya bahwa kamu harus marah kakak. Tidak lama karunia itu Tuhan ambil kembali, hilang karunianya. Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh kepada firman Allah. Oleh karena itu, dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 ini, mari kita bekerja ke dalam kepentingan bersama, satu tujuan dalam kehidupan kita. Tidak ada dua tujuan. Untuk membangun ladies ini satu tujuan, satu visi. Untuk kita bertumbuh, kita memenangkan jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita punya satu tujuan dalam kebersamaan kita ini, punya satu tujuan, berarti kita tidak pernah merasa diri bahwa kita ini yang hebat. Karena saya persekutuan ini lebih bagus, karena saya ini bisa jadi ini, karena saya tidak ada karena saya. Semua karena kita bersama. Waktu lalu kalau murid-murid yang ada di atas loteng Yerusalem, kalau mereka tidak memecahkan roti bersama, mereka tidak baca firman bersama, mereka tidak memuji Tuhan bersama-sama, menanti mungkin karunia roh itu tidak bisa turun dalam kehidupan mereka, dan Petrus tidak bisa berkhotbah untuk 3.000 orang bertobat.
Petrus bisa menyampaikan firman dan 3.000 orang bertobat. Itu bukan karena Petrus, tapi Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupannya, sehingga banyak orang bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Dalam perkumpulan mereka, kebersamaan mereka, makin hari Alkitab berkata, makin banyak jiwa Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena kerjasama yang baik. Tidak mementingkan diri, tapi mementingkan kebersamaan di dalam setiap pelayanan kita. Ini yang kita harus pegang. Supaya apa? Kita membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Karena kita punya satu tujuan. Ya, tujuannya apa? Untuk kita menangkan jiwa untuk Tuhan. Karena satu jiwa itu mahal sekali, tidak bisa beli dengan uang. Dengan hartamu tidak bisa dibeli. Karena itu Tuhan perlengkapi setiap kehidupan kita, supaya kita boleh melayani Tuhan dalam kepentingan bersama. Untuk ladies tetap maju, ladies tetap bercahaya, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ladies yang kuat berdiri di atas batu karang yang teguh, tidak tergoncangkan oleh badai. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara bayangkan, berdiri tegak tidak tergoncangkan oleh apa? Oleh badai. Karena apa? Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, dan kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam satu komunitas karena ada Tuhan adalah sumber di dalam setiap kehidupan kita. Itu dasar yang kita harus pegang supaya kita jangan tergoncangkan oleh badai, oleh masalah, oleh persoalan, ya, oleh sakit hati. Akhirnya kita tinggalkan komunitas ini, satu-satu tinggalkan karena kita tidak dewasa. Sekarang kita mesti dewasa iman. Ya, dan kita tidak tergoncangkan perkataanmu, sikapmu. Kita harus sadar dalam kehidupan ini. Ya, seperti Yesus ketika di atas kayu salib, kan dia bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau teman-teman ladies yang melakukan kesalahan, kita juga di hati, ya sudahlah, mungkin dia capek, mungkin dia ini, jadi hari ini sikapnya nggak baik, ya sudahlah, saya nggak usah ambil peduli dengan itu, tapi kita tetap berjalan terus, karena dia menjadi teman yang baik. Tuhan, kalau saya salah atau dia salah, ampuni, supaya kita tetap bersatu. Jadi kita tidak tergoncangkan oleh badai, oleh masalah, oleh persoalan. Jadi ladies harus tetap kuat. Kan itu fondasi yang dibangun. Tahun 2000, ya, tahun 2000 pas saya juga bertobat. Jadi umur ladies ini sama dengan umur saya bertobat. 2000 tanggal 25 Agustus tahun 2000 saya bertobat. Ya, ikut ibadah di Bahagia 2. Waktu itu Pak Hengky dan teman-teman datang di Bahagia 2 setiap bulan tanggal 25. Saya pas tanggal 25 Agustus. Malam itu saya dijamah Tuhan, pulang saya berubah hidup saya takut Tuhan, saya mulai menjalankan hidup ini dengan baik. Tapi dalam perjalanan itu, apakah saya tidak tergoncang? Tergoncang juga. Ya, saya juga lari, tinggalkan, tidak mau melayani. Tapi akhirnya Tuhan panggil kembali saya lewat Pak Hengky, saya kembali lagi untuk melayani 2008, bulan Agustus lagi, saudara. Saya datang di Batam ini dan saya melayani. Sekarang, apakah saya tergoncang? Saya tidak melihat ke belakang. Saya pandang ke depan. Walaupun masalah, walaupun persoalan yang banyak. Tapi saya sudah tahu bahwa ketika saya tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak mau, Tuhan tetap mau pakai saya untuk saya harus melayani. Jadi 2000 bertobat, ya bulan Agustus, terus melayani Tuhan, lari lagi, akhirnya kembali 2008 bulan Agustus, kembali melayani lagi jadi gembala di kota Batam sampai hari ini. Jadi tidak boleh tergoncangkan. Kenapa? Supaya dasar yang kuat Yesus adalah di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca firman-Nya, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Ini dasar yang kita harus bangun dalam setiap kehidupan kita, supaya ladies, mari kita tetap teguh berdiri di atas batu karang dengan beban yang Tuhan beri, supaya pandangan kita depan, kita jangan melihat ke belakang.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, itu penting sekali, dan melakukan, ini penting. Banyak orang banyak mendengar firman Allah, tapi dia tidak peduli untuk menjalankan dalam hidup. Bagaimana hidupnya bisa berubah? Bagaimana dia memiliki satu karakter, kekuatan dalam kehidupannya, kalau dia tidak melakukan dalam hidupnya? Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ingat, dasar iman kita ada di dalam batu karang. Yesus adalah batu karang yang teguh. Itu dasar. Kita bangun. Bangun iman kita dengan apa? Dasar firman Allah. Kita dengar, kita lakukan dalam hidup ini, kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Itu mendasari dasar yang kuat dalam hidup ini. Supaya apa? Ada badai, ada masalah, ada persoalan, kita tetap tidak tergoncangkan. Karena kita sudah dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Yesus adalah perlindungan dalam kehidupan. Yesus adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dia akan terus bersama dengan kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita jadi Kristen yang mendengar firman tapi tidak mau melakukan firman Allah, kita tidak punya dasar yang kuat. Berarti iman kita tidak pernah bertumbuh. Bagaimana kita kuat menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Kalau kita dengar dan kita lakukan, iman kita bertumbuh, itu kita punya dasar yang kuat supaya kita menjalankan hidup ini dengan baik. Perhatikan, berikut dia berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Dia rajin ke gereja, dia setia ke gereja. Setiap minggu ibadah ladies, dia rajin ikut. Tapi dia dengar firman Allah, dia tidak peduli dengan firman. Hanya dia mau datang beribadah, tapi dia tidak mau menerima ajaran. Dia tidak mau menerima didikan itu, dan dia tidak mau merubah hidupnya, karena dia tidak menerima firman untuk mengubah hidupnya. Jadi tidak ada yang bisa mengubah hidup kita kalau tidak ada firman Allah. Karena itu waktu saya bertobat, saya tanya Pak Hengky, apa yang saya harus buat? Karena saya sudah takut melakukan dosa, tapi saya tidak kuat menghadapi semua. Dia berkata kepada saya, kamu fokus, pulang, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berulang-ulang, supaya kamu mengerti Yesus itu siapa. Supaya kamu tahu ketika dia menjalankan hidup zaman yang dulu, apa yang terjadi dalam hidupnya. Kamu tahu bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi dia mengalah, dia menghindar, mengejek dia diam, ya, mereka lempar dia, mereka usir dia, besok dia datang lagi, dia tidak peduli apa yang mereka buat kepada dia. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan. Tapi dia tetap merendahkan diri. Kenapa? Karena dia punya tujuan untuk memberitakan Injil. Dia punya tujuan untuk mereka semua boleh mendengar dan mendapatkan keselamatan. Tapi mereka tidak mau. Mereka keraskan hati mereka. Tidak mau melakukan firman Allah. Karena itu dasar yang tidak kuat dalam kehidupan kita. Ketika badai datang, kita akan runtuh. Ya tahu? Sudah ikut ladies puluhan tahun, tapi ada satu masalah, akhirnya kita tinggalkan komunitas yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat dalam hidup ini. Jadi kekristenan yang kita bangun tidak ada dasar. Karena kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mau berubah hidup kita. Ya, hanya firman yang bisa merubah hidup kita jadi baik. Firman tidak pernah merubah hidup manusia tidak baik. Firman itu mengubah hidup kita supaya makin hari hidup kita makin baik. Jadi hari kita mesti perhatikan firman Allah. Jadi ketika kita melakukan, itu kita sudah membangun di atas batu karang iman kita yang teguh. Supaya kita tidak tergoncangkan. Hidup pasti ada masalah. Ya, makin tinggi, makin umur, ya benar, 25 tahun masuk 26, pohon makin tinggi, angin itu makin kencang, dia tergoncang. Tapi kenapa dia tidak jatuh? Karena dasarnya sudah kuat, akarnya sudah masuk.
Ya, jadi tidak ada orang yang menggoncangkan dia. Walaupun hari ini mati pun dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena keselamatan hidup itu milik Tuhan, bukan milik dia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa itu seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau bangun dengan dasar iman yang ketika kita mendengar firman Allah, kita tidak melakukan, kita seperti membangun rumah di atas pasir, tidak ada dasar. Ya kan? Begitu ada badai, hujan, gempa datang, akhirnya rumah itu runtuh. Hilanglah iman kita. Kenapa? Karena kita tidak punya dasar yang kuat dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mendengar firman Allah, kita abaikan, kita tidak peduli dengan firman Allah. Hari ini mari kita perhatikan, kalau kita mau bertumbuh dewasa dalam kehidupan kita, tetap harus baca firman setiap hari. Dunia makin menggoda. Ingat, dunia makin menggoda. Yang kebenaran yang sesungguh dengan kebenaran yang palsu itu beda-beda tipis. Tapi kalau kita tidak baca firman yang sesungguh, seperti kemarin di YouTube, Pak Hengky sudah khotbah, itu tentang Yesus itu mati rencana siapa. Kalau kita bilang Yesus itu mati rencana iblis, berarti dia bukan Tuhan. Ya kan? Gampang sekali. Masa dia menciptakan iblis, dia harus kalah dari iblis? Tidak mungkin. Rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Jadi kita harus tahu itu dan kita pegang dalam setiap kehidupan kita karena kebenaran. Itu yang kita harus raih dalam setiap kehidupan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tetap teguh berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kita lanjut firman yang tadi belum selesai. Ia sama dengan orang yang bodoh, ya. Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau kita tidak melakukan firman itu, Alkitab bilang kamu bodoh. Walaupun kamu sekolah S3, S4, S5 pun, Alkitab berkata bahwa kamu orang yang bodoh. Kalau sekarang kita jalan di mana orang bilang, kamu bodoh, pasti kita marah. Tapi firman Allah berkata kepada kita hari ini, kalau kita tidak motivasi hidup kita untuk melakukan firman, kita menjadi orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ini yang kita harus kerja. Supaya orang jangan bilang kita orang bodoh, kita harus menjalankan firman Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh tergoncangkan dalam kehidupan kita. Iman kita harus tegar, iman kita harus kuat. Seperti wanita-wanita yang berdiri di atas batu karang dan memikul beban salib yang dia harus kerjakan dalam kehidupannya. Makin naik, makin berat. Saudara lihat, saya pilih gambar, cari gambarnya susah sekali saudara ya. Jadi saya pilih gambar ini pas dapat wanita yang memikul beban dan dia berdiri di atas kayu, di atas batu itu untuk apa? Dia tetap berjalan. Makin naik makin berat, makin naik makin capek, ya kan? Makin naik makin banyak godaan, makin banyak tantangan. Tapi itu perjuangan dia. Dia harus jalankan sampai Tuhan datang. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan bagi ladies-ladies yang kuat dalam kehidupan, membangun satu komunitas ladies yang baik, supaya kita bisa menjalankan ladies ini terus dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan terima kasih bahwa hari ini kami bersama-sama di ruang Zoom ini, kami semua boleh belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yaitu ladies-ladies yang harus tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, menunjukkan bahwa kedewasaan iman, mereka tetap bertumbuh bersama-sama, mereka tersusun rapi, dan mereka tetap bersatu, dan tidak tergoncangkan oleh badai apapun. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh di dalam setiap kehidupan mereka. Yesus ada dalam hidup mereka,
maka mereka terus menjalankan ladies ini bergandengan tangan, bekerja bersama-sama karena semua punya tujuan yang sama. Oleh karena itu, Tuhan, mari, hamba tidak sempurna, tapi roh yang sempurna itu dalam kehidupan mereka semua. Terjemahkan firman Allah bagi mereka, supaya firman itu tersimpan dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Hamba berdoa untuk memberkati ladies-ladies pada hari ini. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dengan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya berkat Tuhan ini kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dikenapi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang